Gunung Rinjani sempat ditutup selama evakuasi jatuhnya pendaki asal Brazil, Juliana Marins. Kini, pendakian kembali dibuka pada Sabtu 28 Juni 2025. Setelah dibuka pada hari Minggu kemarin, ratusan pendaki langsung memenuhi resort Taman Nasional untuk memulai pendakian. Petugas meminta kepada para pendaki untuk tetap berhati-hati dan mengikuti standar operasional pendakian. Dan kisah penyelamatan Juliana Marins masih jadi perbincangan hangat di antara para pendaki. Namun di balik layar penyelamatan itu, ada nama-nama yang tak banyak dikenal, tapi menjadi garda depan harapan. Gunawan Kausari dan Muhammad Saufil Amri, 2 dari 4 anggota pemadam kebakaran Lombok Timur, bergerak cepat ketika laporan itu diterima pukul 9 pagi. Pimpinan memerintahkan kita sekitar 4 orang untuk berangkat ke Rinjani sambil kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Setelah koordinasi di Pos Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR, perjalanan pun dimulai. Medan berat, hujan, dan waktu tempuh hingga malam hari tidak mengendurkan niat mereka. Mereka tiba di Punggungan sekitar pukul 6 sore, lalu langsung melakukan penurunan. Nah, ini ada teman-teman juga dari Basarnas, monggo silakan. Dari Basarnas, Kafid, Bang Kafid, kemudian dari Damkar, Bang Gunawan, ada juga Bang Botol. Kita menurunkan tali itu sekitar 300 meter. Ya, dalam kondisi gelap. Setelah sampai di situ, kita sampai di lokasi titik jatuh. Setelah dipanggil-panggil ternyata tidak ada yang nyaut. Malam pertama, 8 orang, termasuk Gunawan dan tim SAR, bermalam di lereng terjal dengan sistem tali sederhana yang disebut anchor. Mereka bertahan dengan harapan korban masih bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ya, di hari ketiga itu drone naik dari Basarnas, ketemu di situ di bawah itu. Cuman karena cuaca saat itu mulai dari jam 9 itu sudah kabut dan gerimis. Jarak pandang kita itu hanya 2 meter, 3 meter begitu. Dan karena memang tali yang naik itu tidak cukup, kita membutuhkan 600 meter tali baru kita bisa turun menjangkau korban. Sama kawan-kawan, korbannya ada di bawah dari saya. Hari ketiga menjadi titik paling berbahaya. Sebuah batu seukuran motor nyaris menghantam salah satu anggota ketika mereka bergelantungan hanya 3 meter dari korban. Dia dia tidak hitungan senti lagi, hitungan mili dari badannya. Sementara itu di Jakarta, seorang relawan bernama Agam melihat kabar jatuhnya pendaki lewat media sosial. Ia pun tidak tinggal diam. Kami lagi di Jakarta sama Mas Tio Survivor, lagi mendiskusikan tentang bagaimana cara mendaki, khususnya di Rinjani yang aman dan nyaman. Tiba-tiba paginya lihat Instagram kan, ada yang jatuh. Jadi kami koordinasi ke Sembalun dan kami berdiskusi sama Mas Tio, gimana nih akhirnya nyiapin alat-alat dari Jakarta. Medan yang ia hadapi tidak main-main. Tebing curam 60 hingga 90 derajat, hujan, kabut, dan batuan yang terus berguguran membuat perjalanan menuju titik keberadaan korban jadi seperti pertaruhan nyawa. Kami aja tidur 3 meter dari si korban, waktu kami temukan tidur menggelantung merosot ke bawah. Awalnya akhirnya kami memasang pengaman, pasang harness, tidur dari pinggir tebing. Itu beberapa kali batu jatuh dari atas di samping kita untuk tidak kena kepala. Kalau kena nambah korban lagi. Dari atas, lokasi memang terlihat tenang, tapi hanya yang berada di bawah yang tahu
betapa sulitnya menyentuh tanah tempat Juliana terbaring. Agam menjadi salah satu dari sedikit orang yang ikut mengawal jenazah dari dasar jurang ke Punggungan lalu ke Bukit Tiga. Evakuasi dilakukan saat fajar. Sistem tali diubah agar penarikan lebih stabil. Satu persatu mereka tarik jenazah Juliana dari kedalaman jurang setinggi lebih dari 500 meter. Jadi di hari Rabu kami itu 3 orang dari unit SAR 1 orang dan dari Damkar 2 orang itu melakukan penarikan korban naik ke step pertama. Kalau tidak salah itu sekitar 70 meter. Setelah teman-teman ini naik di step pertama baru kita menarik jenazah begitu. Ya, sampai terkumpul semua 7 orang beserta korban baru kita naik 2 orang ke Punggungan. Dari Punggungan, jenazah kemudian ditandu menyusuri medan curam hingga ke Bukit Tiga. Hujan dan kabut terus jadi tantangan. Mereka hanya berhenti untuk makan dan sholat, lalu melanjutkan perjalanan turun hingga malam tiba. Rabu malam 25 Juni, Juliana Marins akhirnya berhasil dievakuasi setelah lebih dari 3 hari pencarian. Jenazah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram sebelum diotopsi di Bali. Jenazahnya telah diserahkan pada pihak keluarga dan sedang dalam pengembalian ke Brazil pada hari Minggu kemarin. Selamat jalan Juliana Marins. Bagi Agam, tim damkar dan relawan lainnya, ini bukan soal pahlawan, tapi soal satu nyawa yang harus pulang meskipun tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal.